Baik, anak-anak semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yesnya mana? Gak ada yesnya. Oke. Baik, anak-anak semuanya sudah berdoa. Nah, karena sudah berdoa, mari kita buka pembelajaran dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kenapa kok baca basmalah? Kenapa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ya, yang kita lakukan, yang kita akan mulai pembelajaran itu mendapat berkah. Jadi pahalanya itu double kalau kita itu membaca basmalah. Jadi kalau mau melakukan sesuatu apapun itu, utamakan baca basmalah terlebih dahulu. Jadi semuanya ada yang pernah kenal dengan Pak dulu? Ada yang pernah ketemu di jalan? Tahu siapa nama Pak Guru? Siapa? Iya, Pak Satria. Ya, panggilannya Pak Satria ya. Jadi rumahnya itu di Lombok. Tahu Lombok itu di mana? Oh iya, rumah saya di belakangnya Lombok, bukan itu ya. Jadi Lombok itu di pulau di NTB. Tahu NTB? Iya, pintar sekali, Nusa Tenggara. Jadi saya dari luar pulau Jawa. Terus itu ada Ibu Amil sama Ibu Ana. Ya, nanti akan membimbing kalian selama pembelajaran. Tapi sebelum itu kita bermain games terlebih dahulu. Silakan berdiri semua. Perhatikan. Jadi gamesnya itu cukup ikuti kata-kata Pak Guru ya. Ikuti kata-kata Pak Guru dan harus fokus. Semuanya gini. Gini semua. Sudah gini. Oke, kita putar searah dengan arah jarum jam. Putar. Lebih cepat, pelan-pelan, lebih cepat, pegang dagu. Lah, dagu di mana? Dagu di mana? Oh, masih kurang fokus ini, ayo. Ya, gurunya ikutin kata-kata Pak Guru ya. Harus fokus, jangan terkecoh. Tadi dagu di mana? Ini apa? Tidak. Sekali lagi kita melatih fokus. Seperti ini semuanya. Putar searah dengan arah jarum jam. Lebih cepat, pelan-pelan, lebih cepat, pegang pipi. Oke, semuanya sudah fokus. Tepuk tangan untuk kita. Jadi itu ya. Jadi semuanya Guru ada pertanyaan awal pembelajaran. Semuanya tahu hewan yang bernama kuda? Tahu. Kuda itu kakinya berapa? 4. Bukan 5. 5 sama ekor ya. Jadi kuda. Kita hari ini tuh belajar kuda loh. Bukan cara berjalannya, bukan cara berlarinya, tapi kita membahas
soal satu surah di Al-Quran yang membahas tentang kuda. Surah apa itu? Artinya kuda yang berlari kencang, kuda perang yang berlari kencang gitu. Semuanya ada yang pernah naik kuda? Kalau belum pernah? Pernah. Ya. Jadi tadi itu kalian belajar tentang surah yang membahas tentang kuda perang yang berlari-lari kencang. Jadi nanti kalian semua akan melafalkan surah Al-Adiyat, membaca saja tanpa menghafal dengan baik dan benar. Dan nanti kalian semua akan mengetahui apa sih isi kandungan dari surah Al-Adiyat, sehingga kalian semua itu bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi langsung saja ke pembelajaran, tapi bukan dengan Pak Satria, dengan Ibu Amir. Nanti Pak Satria lanjut lagi di media. Silakan Ibu Amir. Oke, sudah siap belajar tentang surat Al-Adiyat semuanya? Sudah. Silahkan dibuka LKS-nya halaman 8. Dan sudah? Oke, sambil diperhatikan Bu Mila menerangkan tentang surat Al-Adiyat ya. Oke, tadi sudah dijelaskan sama Pak Satria. Apa artinya surat Al-Adiyat? Kuda yang berlari dengan kencang. Oke, jadi kuda kan kakinya tadi ada berapa? Nah, biasanya sering ya lihat kuda di jalan atau yang di rest area mungkin pernah. Iya. Nah, ada yang pelan, ada juga yang berlari kencang. Nah, maksud surat Al-Adiyat tadi kuda perang ya, ada perangnya nih. Jadi ada jenis-jenis kuda banyak, tapi untuk di surat Al-Adiyat ini maknanya apa? Kuda perang yang berlari kencang. Oke. Nah, surat Al-Adiyat itu di dalam Al-Qur'an masuk di dalam surat ke-100. Surat ke-100. Kemudian surat Al-Adiyat termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di Makkah. Kalau surat yang diturunkan di Madinah disebut surat Madaniyah. Pinter. Surat yang diturunkan di kota Mekah disebut surat Makkiyah. Surat yang diturunkan di kota Madinah disebut Madaniyah. Surat Al-Adiyat termasuk golongan surat Makkiyah. Oke, nggak bingung? Oke, lanjut. Tadi surat Al-Adiyat memiliki arti yaitu kuda perang, ya, kuda perang yang berlari kencang. Kemudian ada berapa surat Al-Adiyat ayatnya?
surat Surat Al-Adiyat menempati di Al-Quran surat ke 100. Makna surat Al-Adiyat apa? Kuda perang yang berlari kencang. Oke, kemudian selanjutnya surat Al-Adiyat ada berapa ayat? 11. Bukan 12? Bukan 13? Oke, selanjutnya kita kulik, kita pelajari lebih dalam tentang makna dari surat Al-Adiyat per ayatnya ya. Dan di sini sudah dikasih gambar sebagai ilustrasi dari per ayatnya. Dan silahkan diperhatikan baik-baik setiap gambar yang sudah ada di sebelah kiri sebagai gambar atau ilustrasi setiap ayat yang ada di sebelahnya itu ya. Karena nanti akan ada evaluasi atau penilaian terkait mencocokkan gambar dan juga ayat. Jadi silakan diperhatikan baik-baik ya. Gambarnya itu gimana, tentang ayatnya itu gimana, dan juga ada kata kuncinya. Nah itu ada yang diberi warna merah itu sebagai kata kuncinya. Oke, sekarang kita lakukan bersama surat Al-Adiyat ayat pertama. 1, 2, 3. Wal-adiyati dhabha. Artinya demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Iya, jadi itu ada gambarnya kuda yang sedang berlari kencang. Itu dengan terengah itu. Kata dhabha itu artinya apa? Terengah-engah. Iya, kata dhabha artinya terengah itu apa sih Bu? Apa? Terengah itu kayak ngos-ngosan, tenang, cepat mati kudanya gitu-gitu ya. Terengah-engah. Oke, kata dhabha artinya apa? Paham ya? Adiyati dhabha artinya Oke, selanjutnya. Oke, kepalanya bisa yang semangat ya. Jangan ada ditaruh di meja ya, biar nggak ngantuk. Nanti kalau kepalanya ditaruh di meja nanti lama-lama tidur. Oke, selanjutnya ayat kedua. Mari kita lakukan bersama-sama. Wal-adiyati dhabha. Artinya Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan-pukul kakinya. iya, di situ ada gambar apa? Kuda ya? Iya, ada apinya ya. Ada percikan kobaran api dari pukulan kuku kakinya. Nah, itu apa? Kata kuncinya apa? Qadha. Iya, iya. Bahasa Arabnya yang mana? Iya, ayat kedua berarti membahas tentang kuda api yang memercikan bunga api dari kuku kakinya. Iya. Qadha apa artinya? Iya, qadha apa artinya? Yang belakang qadha apa artinya? Api. Oke, ayat kedua bisa dipahami? Bisa. Lanjut, ayat ketiga bersama-sama. Wal-muriyati qadha. Ayo. Wal-muriyati subha. Ulangi. Wal-muriyati subha. Artinya Dan kuda ya, kata kuncinya itu apa yang bahasa Arab? Ya, gampang ya. Subha tadi apa? Subha itu bisa di waktu subuh ya. Kata kuncinya ingat-ingat, oh subha itu kayak subuh, jadinya di waktu pagi. Oke, itu bisa dilihat ada kuda yang berada di waktu pagi ya, itu ya. Menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Kalau tadi coba ayat kedua tadi yang memercikan bunga api, apa kata kunci bahasa Arabnya? Yang pertama, yang setengah-tengah, apa kata kuncinya? Oke, lanjut ayat keempat.
Indonesianya? Debu. Iya, jadi naka itu yang menerbangkan debu. Jadi ada kuda, kalau kita perang, yang khususnya di padang pasir, itu kan banyak debunya kan? Ya nggak di padang pasir juga sih, dimanapun kan pasti ada debu. Nah itu karena kencang sekali kudanya ketika berlari, itu sampai apa? Menerbangkan debu. Apa kata kunci bahasa Arabnya debu? Yang belakang pojok. Ayo lagi ngapain? Apa kata kunci yang artinya debu bahasa Arabnya? Napa? Ya diperhatikan ya. Oke, selanjutnya ayat kelima dilafalkan bersama-sama. Sekali lagi. Fadil ini belum melafalkan ini. Ayo Fadil sendiri coba. Oke, artinya bersama-sama. Iya, itu ada kata kuncinya apa ya bahasa Arab? Kalau biar gampang ingat-ingat itu ada sholat jamaah ya. Sholat jamaah itu bersama-sama atau sendiri-sendiri? Iya, jadi jamaah itu kumpulan atau bersama-sama atau rame-rame. Nah itu ada kata kumpulan musuh. Nah itu ada gambar kuda yang menyerbu di tengah-tengah kumpulan musuh gitu. Oke, bisa dipahami ayat kelima apa? Kata kunci dari jam'an artinya kumpulan musuh bahasa Arabnya. Oke, ayat selanjutnya masih semangat? Masih semangat? Oke, dilafalkan bersama-sama ayat ke-6. Oke, artinya iya, jadi kata inna itu sungguh atau sesungguhnya. Insan itu apa? Manusia ya. Kita itu insan ya. Kita itu insan atau manusia yang diciptakan oleh Rob. Ya, oleh Rabbi itu Allah. Nah, sungguhnya manusia itu sangat ingkar atau tidak bersyukur dengan Tuhannya. Lakanud itu artinya apa? Sangat ingkar. Lakanud yang laki-laki artinya apa? Sangat ingkar. Ya, sangat ingkar bahasa Arabnya? Iya, itu kata kuncinya ya. Oke, kayaknya udah pada lemes nih. Coba bilang halo. Bilang hai. Halo. Hai hai halo. Halo 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 hai. Halo 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 hai. Halo hai hai halo. Oke, pusing ya. Oke, tadi lakanud artinya apa? Sangat ingkar. Yang lagi belakang lakanud artinya sangat ingkar. Sangat ingkar. Oke, sangat ingkar bahasa Arabnya. Oke, selanjutnya ayat ke-7 dilafalkan bersama-sama. Wa innahu Oke, dan sesungguhnya dia manusia benar-benar menyaksikan, mengakui keingkarannya. Oke, di situ ada gambar apa? Ada yang tahu? Gambar apa? Surga? Masa itu sih? Timbangan. Timbangan apa itu? Ketika di padang. Iya, nanti ketika sudah kiamat gitu ya, di hari akhir. Nah itu kita semua amal baik dan amal buruknya akan akan ditimbang, akan diteliti sama Allah tuh benar-benar. Tapi kita itu menyaksikan
ditimbang amal baik dan buruknya. Sudah siap? Belum. Sudah siap semua meninggal? Belum. Nah, jadi kita harus semangat beramal karena nanti apa namanya ini ya, benar-benar menyaksikan. Halo. Jadi nanti kita ketika di hari akhir itu kita semua sedunia, baik kenal nggak kenal baik, bapak ibu kita, papa mama kita, guru-guru, teman-teman, saudara, semua yang berkumpul menjadi satu untuk ditimbang amal baik dan buruknya. Nah, kemudian kita juga dilihat, oh misalnya Hansa nanti dipanggil, Hansa dilihat amal baik dan buruknya, apakah banyak yang mana? Nah itu dilihat, semuanya tahu. Nih semua teman-temannya tahu Hansa ini nanti lebih baik amal baik dan buruknya lebih banyak yang mana? Gitu ya. Udah siap apa belum? Belum. Jadi kita semangat untuk beramal soleh ya. Ya, nggak boleh ingkar sama Allah. Ini tadi ayat yang sebelumnya. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur. Itu maksudnya gimana ingkar itu? Apa? Tidak menepati janji. Kemudian apa? Ingkar kepada Allah, tidak melaksanakan syariat yang sudah diberikan oleh Allah, tidak melaksanakan perintah yang sudah diberikan oleh Allah. Misalnya berbohong, kemudian tidak bersyukur dengan nikmat yang sudah diberikan, itu juga termasuk ingkar. Ya, jadi kita harus bersyukur ya, sudah bisa sekolah, bisa belajar. Kita harus banyak-banyak bersyukur karena masih banyak di luar sana yang apa? Yang belum bisa sekolah seperti kita semua, belum bisa bernapas dengan sehat, dengan nyaman, ada yang masih sakit di rumah sakit gitu ya. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang mungkin kita tidak ingat, yang remeh itu kita harus ingat-ingat. Aku bisa melihat, aku bisa mendengarkan dengan baik, aku bisa makan dengan baik gitu. Alhamdulillah. Oke, ayat selanjutnya, ayat ke-8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya cinta kepada harta benar-benar berlebihan. Kata berlebihan, kata kunci bahasa Arabnya apa? Lasyadid apa? Kata kunci bahasa Indonesianya? Iya. Jadi itu ada gambar orang sedang ngapain? Iya, foya-foya, menghamburkan harta. Jadi ketika udah punya uang banyak, ketika udah punya nikmat banyak, nah ternyata apa? Berfoya-foya, tidak ingat kepada kaum fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, tapi malah berfoya-foya. Udah punya baju beli lagi, udah punya iya, udah punya semua peralatan yang di rumah udah bagus, tapi beli lagi, padahal masih bisa dipakai. Nah itu berfoya-foya atau berlebihan kepada harta. Oke, ayat selanjutnya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Nah, ada kata apa itu yang di warna merah? Fil qubur. Artinya iya. Maka tidakkah kamu ketahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan? Nah, sudah siap semua dikubur? Belum. Sudah siap semua diberi kain kafan? Belum. Ya, jadi halo. Jadi nanti kita itu pasti akan mati. Kita pasti akan meninggal dan kita pasti akan dikubur. Nah, kemudian ketika sudah dikubur nanti akan dikeluarkan. Kita akan ketika sudah di yaumul ba'ats atau hari kebangkitan, kita akan halo yang laki-laki. Sudah siap dikubur? Iya. Kita akan dikubur dan dikeluarkan. Dan ketika sudah dikeluarkan, yaitu tadi ketika di yaumul mizan, di hari pertimbangan akan ditampakkan semua amal baik dan buruk kita. Selanjutnya ayat ke-10. Wa husila ma fis sudur.
yang menjadi rahasia kita ketika di dunia, baik itu tertutup, terbuka, kebohongan kita atau kejujuran kita, semua di hari akhir akan tampak. Jadi semua ada yang pernah punya rahasia? Punya. Rahasianya apa nih? Rahasianya ya rahasia Bu gitu ya. Jadi itu nanti semua akan ditampakkan. Sekarang menjadi rahasia. Namanya siapa? Anan. Anan punya rahasia yang Bu Mila nggak ketahui. Tapi nanti ketika di hari akhir itu akan diketahui, bukan hanya Bu Mila saja yang mengetahui, tapi semua orang yang ada di dunia itu mengetahui rahasia Hanan. Kayak gitu ya. Yang ada di dalam hati. Misalnya anak-anak sekarang lagi batin atau di batinnya itu bilang, Bu, kapan ini istirahatnya Bu? Udah lapar Bu? Misalnya itu Bu Mila nggak mengetahui, Pak Satria atau Bu Ana nggak mengetahui, tapi Allah Maha tahu. Itu kelihatan anak-anak kelas 5B lagi belajar semangat. Oh tapi mereka sudah mau istirahat misalnya ya. Itu Allah Maha tahu. Jadi semuanya yang ada di dunia ini rahasia itu akan ditampakkan. Selanjutnya ayat yang terakhir, ayo dibaca bersama-sama. Inna rabbahum bihim yawma idzin laqabir. Artinya iya, apa kata kunci mengerti bahasa Arabnya? Lafabir apa yang laki-laki maknanya? Iya, jadi inna sesungguhnya Rabbahum Tuhan mereka bihim pada hari itu yauma idzin itu pada hari itu la khabir maha teliti terhadap keadaan mereka. Maha teliti maksudnya gimana ya? Semua akan ditimbang itu tadi, baik buruknya, kecil besarnya dan lain sebagainya itu Allah tahu ya. Kita nggak tahu atau mungkin di dunia ini nggak tahu ada kebohongan satu guru
ada yang ditanyakan soal materi yang sudah dijelaskan tadi? Kalau nggak ada, kita berhitung. Tuh, ngapain berhitung? Untuk bagi kelompok. Ya, kalau yang pagi. Ayo diperhatikan. Yang dapat ya, belum ya. Oke, yang dapat angka 1 siapa? Angkat tangan. Yang dapat angka 2 siapa? Ya, 2 ya. Jadi yang dapat angka 2 di sini, yang dapat angka 1 di sini. Silakan. Yang 2 berapa? Sini aja ya. Berapa? Hai. Ini apa? Yang benar apa? Kertas atau amplop? Ya, yang benar itu kertas dibentuk dengan amplop. Nah, isinya itu berisi games. Jadi ini untuk yang laki-laki. Jangan dibuka dulu ya. Oke, semuanya, halo. Pak Guru di sini akan menjelaskan di mana sih main gamesnya gitu. Nah, jadi di amplop itu ada beberapa gambar udah tadi itu, dan nanti kalian semua itu mencocokkan gambar dengan ayat ini. Semisal Dobaha itu apa? Terengah-engah, kuda yang berlari kencang terengah-engah. Jadi nanti kalian semua yang dapat bagian itu gambar kuda itu ditaruh di sini. Jadi mencocokkan ayatnya dengan gambar yang ada di amplop. Gitu ya? Sudah paham? Sudah paham? Sudah siap? Sudah? Oke, sudah paham yang laki-laki? Sudah? Sudah? Nah, nanti aturannya itu cepat-cepatan. Nanti kelompok ini kelompok berapa? 2 ini kelompok berapa? Di amplopnya 4. Nanti di sini ya. Nanti kelompok ini di sini. Kelompok terakhir di sini. Ya, nanti dicocokkan ayat ini itu sesuai gambar yang mana, gitu ya. Cepat-cepatan ya. Jadi harus langsung berlari pasangkan di ayat di atas. Oke semuanya, halo. Kita hitung mundur dari hitungan 3, 2, 1.
Mulai. Sudah ya. Kalau salah nggak apa-apa. Halo. Oke. Kita koreksi satu-satu ya. Mulai dari ayat pertama. Ayat pertama itu apa namanya? Nah, gambar yang sesuai itu yang mana? Kuda yang terengah-engah ini betul apa? Betul. Ini betul, cetak. Ini betul apa benar? Oke, benar, cetak. Ini kelompok siapa? Oke, kelompok itu. Nah, selanjutnya ayat kedua apa? Fal muriyati qadaha. Apa ulang? Fal muriyati qadaha. Qadaha itu apa? Bunga api. Nah, di sini itu benarkah ada bunga apinya di kamar kuda? Berarti benar apa salah? Oke, cetak benar. Terus ini benar apa salah? Oke, cetak benar. Kayaknya sama ya? Iya, sama ya? Oke. Kita bahas satu-satu ya. Terus ayat ketiga apa? Ingat kata kuncinya itu subha. Apa itu? Waktu pagi. Kita sesuaikan dengan gambar. Kuda ini berlari di waktu pagi hari. Berarti benar apa salah? Benar. Oke, benar. Kelompok 1 dan 3 100. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Benar semua dan ada yang salah dua. Tapi di sini perlu apresiasi untuk kalian semua. Jadi semoga mendapat ilmu yang bermanfaat dari pelajaran kali ini, dan tepuk tangan untuk kita semua. Untuk yang terakhir mungkin kalian akan menjawab permainan lagi, game menjawab soal bareng-bareng di depan sini, dan nanti akan dibimbing oleh Ibu Ana. Bapak Satria mengenai surat Al-Anbiya. Dan di sini kita akan mengadakan kuis ya. Enak ya. Sebentar. Kita ulang ya, tapi ini bentar ya. Ya, seratus, maaf ya. Seratus itu tangan dulu, namanya siapa? Mbak Atifah. Mbak Atifah itu bukan itu.
1, 2, 3. Innal insana sekarang Ibu mau tanya nih, apa sih pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran Surat Al-Anbiya ini? Ada yang jawab? Ayo silakan angkat tangan yang jawab. Jadi Surat Al-Anbiya ini mengajarkan kita tentang apa? Tentang kedekatan. Terus ada lagi? Iya, kedekatan. Ada lagi? Tidak masuk dengan uang, benar. Ada lagi? Apa Mbak? Untuk? Ya, jadi dari untuk kita apa namanya dijauhi kita itu akan ditimbang amal baik dan buruk. Jadi kalau ada ini, kenapa kok berdasarkan kenapa diistilahkan dan jadi kita sebagai manusia itu harus selalu memperjuangkan agama Islam. Memperjuangkan agama Islam itu apa harus perang? Apa harus perang? Mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan agama kita? Salah satunya adalah perang. Salah satunya adalah kita di sini itu juga demi agama Islam. Salah satu perjuangan kita dalam agama Islam itu apa? Apa tadi? Belajar. Salah satunya belajar ya. Jadi walaupun kita lelah akan belajar kita setiap hari harus ke sekolah, setiap hari harus belajar sekolah, setiap hari harus belajar matematika, PKN, dan lain sebagainya. Itu bentuk perjuangan kita terhadap terhadap agama Islam ya. Kita sebagai manusia, itu jangan sampai kita ya. Kalau kita sudah janji terhadap apa yang kita janjikan kepada orang lain, ya harus tetap bisa bahagia. Ayo nanti kita berangkat ngaji bareng, ya harus tetap berangkat ngaji bareng ya. Jadi kita sebagai Surat Al-Anbiya ini mengajarkan kita jangan sampai menjadi manusia yang ingkar. Kemudian